dari Balai Penelitian Tanaman Palma. Mari kita saksikan peserta didik kelas 4 dalam acara proyek penguatan profil pelajar Pancasila di Manado, Sulawesi Utara. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Segala puji syukur hormat kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu ya Bapa di sorga. Pada hari ini Tuhan kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dan rencana-Mu dalam kehidupan kami begitu indah. Saat ini Tuhan, kami keluarga besar SDPDN Indah berkumpul bersama-sama untuk mengadakan perjalanan Tuhan untuk program sekolah profil pelajar Pancasila. Kami akan menuju ke Paniki, lanjut ke KPL. Kami percaya Engkau Allah Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Kami percaya pada nubuatan Allah sempurna bagi kami. Setiap kendaraan yang kami naiki Tuhan, Engkau Allah bersama-sama dengan kami. Engkau jaga, Engkau lindungi. Kami percaya Tuhan, kami semua dalam perlindungan Tuhan sepanjang hari ini. Biar kami boleh tiba dengan selamat di tempat tujuan dan kami boleh kembali dengan selamat di tempat kami masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan, dan dengan penuh ucapan syukur kami kembalikan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. So tahu kita siapa? Oh belum, oh iya ya. Oke, saya sekarang mau kenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Pandi Pardian dan ada Ibu Lydia Gosal. Ya, Bapak Ibu Guru menyampaikan apa yang kira-kira dari tema yang sudah diajukan gaya hidup berkelanjutan. Ini kami dari kelas 4, jangka waktu yang berkelanjutan. Mulai dari DP proses tanaman itu sendiri sampai kepada kegunaannya untuk mereka sendiri dalam jangka waktu yang lama. Ini menjelang siang. Selamat siang. Pagi. Selamat pagi juga. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik dari sekolah mana? Selamat datang di Balai Penelitian Tanaman Palma, disingkat Balai Palma. Coba tepuk tangan.
Apa singkatan dari Bali Palma? Penelitian tanaman Nah, coba ulang, kasih kuat. Balai Penelitian Tanaman Palma. Menurut Wikipedia, tanaman palma atau suku pinang-pinangan atau suku palem-paleman adalah keluarga botani tanaman tahunan. Kelapa dikenal seluruh penduduk kepulauan tropika sebagai tumbuhan serbaguna. Demikian pula enau dan pinang. Pemanfaatannya mencakup hampir semua bagian tumbuhan, tetapi terutama adalah buahnya. Masyarakat Indonesia, khususnya di Maluku, memanfaatkan tanaman ini sebagai makanan pokok yaitu sagu, yang diambil dari batangnya. Hal ini merupakan keunikan tersendiri dalam hal makanan pokok masyarakat di dunia. Suku tanaman ini dulu dikenal sebagai palma dan mencakup semua tumbuhan yang biasa disebut palma atau palem. Anggota suku tanaman palma ini relatif mudah dikenali oleh orang awam. Biasanya berbentuk pohon, semak atau perdu dengan batang yang jarang bercabang dan tumbuh tegak ke atas. Tumbuh secara berbatang tunggal, umpamanya kelapa, dan juga ada yang berumpun, umpamanya salak. Beberapa anggotanya setengah merambat atau memanjat, seperti rotan. Akarnya tumbuh dari pangkal batang, berbentuk silinder, kurang bercabang tetapi biasanya tumbuh banyak dan masif atau padat. Akar palem biasanya menghunjam dalam ke tanah, sehingga mampu menopang batang yang tumbuh menjulang tinggi hingga 20 meter atau bahkan lebih. Batangnya beruas-ruas dan tidak memiliki kambium sejati. Bila diiris melintang, batangnya memperlihatkan saluran pembuluh yang menyebar di bagian dalamnya. Luka batang ini cenderung tidak tertutup kembali, justru malah membesar atau malah membusuk. Daun majemuk dan tersusun menyirip tunggal yang khas dan menjadi tanda pengenal yang paling mudah. Pada beberapa kelompok ditumbuhi duri. Tangkai daun dilengkapi pelepah daun yang membungkus batang. Bunga tersusun dalam karangan yang bila masih muda terlindung oleh seludang bunga. Karangan bunga palem ini disebut mayang. Tangkai mayang ini bila dilukai akan mengeluarkan cairan manis yang disebut nira. Dalam karangan bunga ini terdapat bunga betina dan atau bunga jantan. Jika keduanya ditemukan bunga betina terletak di bagian lebih pangkal. Orang Jawa menyebut bunga betina sebagai bruluk. Penyerbukan dilakukan oleh serangga atau burung. Buahnya biasanya memiliki kulit luar yang relatif tebal yang menutupi bagian dalam yang berair atau berserat. Biji dilindungi oleh lapisan buah bagian dalam yang keras dan berkayu. Pada kelapa, lapisan ini disebut sebagai batok. Serat buah dikenal juga sebagai sabut. Di dalam batok terdapat biji yang ketika buah masih muda relatif cair dan berangsur-angsur membentuk endapan yang semakin lama semakin mengeras. Endapan ini biasanya mengandung banyak lemak dan protein. Beberapa jenis masih menyisakan cairan di dalamnya. Cairan ini dapat diminum sebagai minuman penyegar seperti pada kelapa dan siwalan. Berikut adalah sejumlah anggota tanaman palma yang penting atau dikenal dalam kehidupan manusia sehari-hari. 1. Enau atau aren merupakan penghasil gula palem dan kolang-kaling. 2. Kelapa, penghasil berbagai macam produk industri. 3. Siwalan, merupakan penghasil buah atep atau lontar. 4. Pinang. 5. Kurma. 6. Salak. 7. Rumbia atau sagu, merupakan penghasil tepung sagu. 8. Kelapa sawit, penghasil minyak kelapa sawit. 9. Rotan. 10. Gebang 11, palem kuning 12, palem merah 13,
Palem Raja 14. Palem Botol. Terima kasih, kami sangat mengapresiasi sekali atas kunjungan dari sekolah SD Negeri Girian Indah dari Bitung yang sudah datang berkunjung di Balik Palma. Mudah-mudahan ke depan kerjasama ini bisa berlanjut dengan topik-topik yang lebih menarik lagi terkait dengan tanaman palma. Terima kasih. Apa rasanya Pak tentang kegiatan kita ini? Jujur kami bahagia sekali karena menerima adik-adik dan semua stakeholder dari Balik Palma adalah bagian dari tugas pokok dan fungsi kami, dan sesuai dengan tema ASN berakhlak dan salah satunya ada berorientasi ke pelayanan. Itu adalah bagian pelayanan kami dan kami bangga melayani masyarakat termasuk adik-adik sekalian. Selanjutnya Pak, pendapat Bapak tentang program kita ini? Menurut saya pribadi program ini baik sekali karena memperkenalkan adik-adik mulai dari tingkat sekolah dasar dan mengenal apa itu pertanian. Bagaimana kita ketahui pertanian sudah mulai ditinggali, sudah banyak terjadi alih fungsi lahan, sehingga harapannya jika adik-adik dikenalkan oleh dunia pertanian sejak kecil akan mencintai pertanian sehingga dia bisa menjadi petani-petani milenial di masa depan. Terakhir Pak, satu kata untuk SDN Girian Indah. Maju terus. Oke, terima kasih.